Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan Safira Nurulita, Elizabeth Mustika Pratiwi, Eni Setiorini, Erik Ferdiansyah, dan Margaret Ivandri Sulistyo akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebangkrutan, yaitu PT Krakatau Steel Persero Tbk. PT Krakatau Steel Persero Tbk atau biasa yang disingkat KRAS sendiri adalah produsen baja di Indonesia. Perusahaan telah menambahkan fasilitas produksinya seperti Spong Iron Plant, Steel Billet Plant, dan Fire Rod Plant, serta fasilitas infrastruktur tenaga listrik dan instalasi pengolahan air, pelabuhan khusus Cigading, dan sistem telekomunikasi. Perusahaan dan fasilitas produksinya berlokasi di Cilegon, Banten. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971. Analisis multivariat untuk perusahaan manufaktur go public. Berikut merupakan data keuangan PT Krakatau Steel Tbk yang diambil dari laporan keuangan tahunan tahun 2020 dan 2021. Bisa dilihat di dalam tabel. Lalu berikutnya untuk rumus ZI yaitu 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 0,999x5. Untuk tahun 2020 XI-nya diperoleh sekitar 0,002 dolar. Lalu untuk X2-nya diperoleh sekitar minus 0,624 dolar. Untuk X3-nya diperoleh sebesar 0,002 dolar. Untuk X4 diperoleh sekitar 0,147 dolar. Lalu untuk X5-nya diperoleh 0,388 dolar. Lalu ditemukan ZI sebesar minus 0,387 dolar. Kemudian untuk tahun 2021 setelah dihitung dengan rumus tertera, didapatkan hasil untuk X1 yaitu sekitar min 0,1361, X2 sekitar min 0,5601, X3 sekitar 0,021, X4 sekitar 0,1605, kemudian untuk X5 sekitar 0,5713. Kemudian untuk ZI-nya masih dengan rumus yang sama, didapatkan hasil yaitu min 0,2111538,339. Berikut adalah indikasinya. A. ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. B. ZI lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. C. 1,81 kurang dari ZI kurang dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Analisis. Berdasarkan hasil penghitungan koefisien Yates score untuk perusahaan manufaktur PT Krakatau Steel Persero Tbk, pada tabel diketahui bahwa pada tahun 2020 kondisi keuangan perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan dengan Yates score minus 0,387 sekian. Kemudian, pada tahun 2021, kondisi keuangan perusahaan mengalami sedikit kenaikan namun masih berada dalam kondisi berpeluang besar mengalami kebangkrutan dengan Yates score minus 0,21 sekian. Angka yang diperoleh dari penghitungan koefisien Yates score pada laporan keuangan PT Krakatau Steel Persero Tbk tahun 2020 dan tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan benar-benar sedang berada dalam kondisi tidak sehat dan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Kondisi keuangan PT Krakatau Steel Persero Tbk ini diakibatkan oleh kegagalan investasi yang kemudian menjadi beban keuangan perusahaan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Krakatau Steel pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan lumayan baik.
dikarenakan pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan. Dari kelima indikator tersebut, yang paling berpengaruh adalah X3 dan X5, di mana laba sebelum bunga dan pajak dan nilai penjualan memiliki kenaikan yang paling berpengaruh. Pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah untuk memaksimalkan lagi kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang lebih maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kebangkrutan. Semoga dapat diterima. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.